Halo anak, selamat pagi. Berjumpa kembali bersama saya di pembelajaran tematik ya. Namun sebelumnya Bapak mau bertanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja. Nah baik anak, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Namun sebelumnya Bapak mau menjelaskan beberapa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama berkaitan dengan isi teks iklan media cetak. Jadi di sini diharapkan kalian mampu menentukan isi daripada teks media cetak. Kemudian yang kedua, kalian mampu membuat iklan sederhana. Dan yang ketiga, kalian mampu membedakan perbedaan zat campuran heterogen dan zat campuran homogen. Kemudian yang berikutnya, kalian mampu menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian yang berikutnya, kalian mampu menentukan tangga nada pentatonis. Ya, kemudian ada bagian-bagiannya nanti, ada pelok dan selendro. Kemudian yang berikutnya nanti kalian mampu memainkan alat musik melodis, ya, baik recorder maupun pianika. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita belajar bersama lewat tayangan berikut ini. Baik anak-anak, sekarang kita pelajari bagaimana isi teks iklan media cetak ya. Yang pertama, dalam iklan terdapat nama produk ya. Ini yang perlu kita perhatikan, isi dari atau bagian-bagian dalam iklan. Kemudian sumbernya, deskripsi produk serta alamat dan nomor kontak sumber daripada produk tersebut. Kemudian iklan yang baik dapat membuat perubahan pada masyarakat yang menyimak iklan tersebut, baik itu sikap, pola pikir, perilaku, dan pola hidup. Sedangkan untuk iklan penawaran produk, iklan yang baik akan membuat pembaca tertarik untuk menggunakan produk dari iklan tersebut. Ya. Kemudian bagaimana cara membuat iklan yang sederhana? Kita lihat di situ pola penyajian iklan ini cukup beragam. Hal yang penting yang harus kita perhatikan adalah kita harus melakukan pengamatan lapangan terkait produk yang akan diiklankan. Kemudian pengamatan dilakukan berkaitan dengan pola hidup dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya kita juga harus memikirkan cara bagaimana agar iklan yang dibuat dapat diterima oleh masyarakat. Kemudian berkaitan dengan zat campuran ya, atau pencampuran zat. Benda-benda yang dapat dicampurkan ada yang tercampur sempurna dan ada pula yang tidak tercampur sempurna. Zat yang tercampur sempurna dinamakan dengan campuran homogen dan zat yang tidak tercampur sempurna dinamakan campuran heterogen. Ya, campuran heterogen. Nah, mari kita lihat contoh zat campuran sempurna dan tidak sempurna ya. Yang pertama kita lihat air yang sudah dicampur oleh kecap mengalami perubahan warna dan rasa. Semula air bening kemudian berubah lebih gelap dan rasa menjadi manis. Terlihat dalam gambar air dan kecap tercampur sempurna. Campuran ini dinamakan campuran homogen. Ini contohnya ya. Air, kecap, dan ini kita campurkan. Kemudian contoh campuran heterogen ya. Nah, ini air kemudian tanah merah. Ini ketika kita satukan ya. Lalu apa yang terjadi? Air yang sudah dicampur oleh tanah merah mengalami perubahan. Kalau kita lihat ya, semula air bening kemudian berubah menjadi keruh dan menyisakan endapan tanah merah pada bagian dasar gelas ini.
Terlihat dalam gambaran air dan tanah merah tidak tercampur sempurna. Campuran dinamakan dengan campuran heterogen. Kenapa tidak sempurna? Karena masih ada endapan-endapan ya yang ada pada atau ketika kita menyatukan air dan pasir ini. Artinya dua zat ini tidak tercampur sempurna. Ya, itu berkaitan dengan campuran heterogen dan homogen. Kemudian kita akan pelajari bagaimana upaya menjaga persatuan dan kesatuan. Ini adalah contoh sikap kita. Yang pertama, melakukan kegiatan bakti sosial bersama tanpa membedakan rasa, ras, suku, dan agama. Ini penting ya. Kemudian melakukan dan merayakan kegiatan ya di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian memperingati Hari Sumpah Pemuda, memecahkan masalah dengan masyarakat secara bersama-sama melalui diskusi dan musyawarah. Kemudian menyelenggarakan kirab budaya yang menampilkan berbagai keunikan budaya di Indonesia. Ya. Kemudian kita perhatikan materi yang berkaitan dengan tangga nada pentatonis. Tangga nada pentatonis adalah tangga nada yang terdiri dari 5 nada pokok. Penta artinya 5, ton yang artinya nada. Tangga nada pentatonis lebih banyak digunakan pada musik tradisional seperti gamelan. Tangga nada ini dibedakan menjadi 2 tangga nada, yaitu pelok dan selendro. Ya. Nah, ini tangga nada pentatonis pelok ya. Di tangga nadanya. Nanti Anda bisa pelajari di situ. Kemudian ini contoh tangga nada pentatonis selendro. Kemudian berkaitan dengan alat musik melodis ya. Ada beberapa yang harus kita pelajari. Namun sebelumnya kita tahu bahwa alat musik melodis adalah alat musik yang dapat membunyikan melodi atau nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ada banyak jenis alat musik melodis, beberapa diantaranya recorder dan pianika. Alat musik recorder dimainkan dengan cara ditiup, sedangkan pianika dimainkan dengan cara meniup selang, peniup, dan menekan touch. Ini contohnya. Bagi yang belum tahu, ini alat musik pianika dan recorder. Nah, ini cara memainkan recorder. Jadi kalau anak punya alat musik di rumah, silakan dicoba untuk memainkan alat musik ini. Kemudian ini adalah pianika. Kalau anak punya juga pianika di rumah, nanti bisa dicoba bagaimana cara memainkan pianika tersebut. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bagaimana perasaan kalian? Semoga menyenangkan ya. Baik, sebelum kita mengakhiri, mari kita simpulkan bersama terkait dengan pelajaran yang sudah kita pelajari. Yang pertama berkaitan dengan iklan media cetak ya. Tadi kita sudah pelajari iklan terdapat nama produk ya, bagian-bagiannya, berdeskripsi produk, alamat, dan nomor kotak sumber daripada produk yang diiklankan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian membuat iklan sederhana tadi ya. Tadi yang harus kita perhatikan itu sebelum membuat iklan adalah harus melakukan pengamatan terlebih dahulu di masyarakat, agar kita bisa mengetahui kebutuhan yang dibutuhkan saat ini di masyarakat. Kemudian berkaitan dengan campuran zat tadi ya. Tadi ada zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Nah, zat campuran homogen itu zat yang tercampur sempurna. Sedangkan zat campuran heterogen itu zat campuran yang tidak tercampur sempurna. Contohnya tadi ada campuran homogen, ada air dan kecap. Kemudian heterogennya ada air dan tanah merah tadi ya. Dan masih banyak lagi contoh lainnya. Kemudian berkaitan dengan tangga nada pentatonis, ada tangga nada pelok dan selendro. Ya, dan ada juga tangga nada pentatonis pelok tadi ada tangga nadanya. Sedangkan ada juga dari tangga nada pentatonis selendro, ada juga tadi sudah kita pelajari dengan berkaitan dengan tangga nadanya. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan alat musik melodis ya. Tadi ada
ada recorder dan pianika. Itu beberapa kesimpulan yang perlu kita ambil, perlu kita bahas dalam pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih.